Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Isroni selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, di sini kami kelompok 18, saya Diana Putasari dan Melio Landari ingin mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis pada usaha catering koi. Yang pertama itu ada latar belakang. Usaha catering rumahan merupakan usaha penyedia aneka makanan untuk jumlah yang cukup besar. Usaha catering rumahan saat ini cukup diminati karena kebutuhan akan makanan tidak pernah ada habisnya, apalagi untuk penyedia makanan dalam jumlah besar. Selain itu, bila dilihat dari sudut pandang efisiensi dan biaya, usaha ini banyak menghemat biaya investasi usaha, seperti tempat dan peralatan rumah tangga dapat menggunakan yang telah ada sebagai langkah awal. Selain itu, dilihat dari sisi pasar, masyarakat yang cenderung konsumtif memberikan peluang keuntungan yang besar. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan, nama usaha catering koi, bentuk badan usaha UMKM, alamat usaha Jalan Kampung Belakang RT 08 RW 03 nomor 45 Kalideres Jakarta Barat. Nama pemilik Rudi Saputra, bidang usaha pelayanan jasa makanan, jenis usaha makanan. Latar belakang berdirinya usaha catering ini didirikan oleh sepasang suami istri yaitu Rudi dan Ana. Pada awalnya Rudi bekerja di salah satu restoran. Karena tuntutan di restoran tersebut sangat tinggi, Rudi memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut, dan Rudi mempunyai ide untuk membuka usaha catering dengan bermodalkan 6 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melia. kenapa? Di sini ada aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua ada aspek manajemen dan juga SDM. Yang ketiga ada aspek teknik dan teknologi. Yang keempat ada aspek finansial. Yang kelima ada aspek ekonomi sosial, dan yang terakhir ada aspek lingkungan hidup. Struktur organisasi dalam catering koi, pemilik bernama Rudi. Rudi juga mencakup bagian keuangan. Ibu Sri menjadi bagian dapur, bagian pemasaran ada Ana, dan staf packing ada Jimmy dan Siti. Aspek pasar dan pemasaran. Permintaan. Melihat banyaknya permintaan dari masyarakat dan perusahaan, sehingga catering koi perlu mengetahui segmen pasar yang dapat dilayani berdasarkan menu yang ditawarkan. Dalam satu minggu, permintaan catering pada catering koi kurang lebih dari 200 box. Yang kedua ada penawaran. Kemampuan produksinya 700 box setiap pesanan dan kemampuan jualnya 40 box setiap pemesanan. Yang ketiga ada proyeksi permintaan dan penawaran. Untuk melakukan estimasi permintaan dan penawaran produk untuk catering koi, terlebih dahulu melakukan survei kepada pesaing untuk mengetahui jumlah pengunjungnya. Yang keempat ada analisis pesaing. Pesaingnya bisa dari warteg dan juga rumah makan nasi padang. Yang kelima segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari usaha catering ada perusahaan, ibu rumah tangga, dan juga karyawan. Keenam ada pemasaran dan implementasi strategi. Catering koi promosi menggunakan media cetak dan juga media sosial. Media cetak yang berupa banner memberikan informasi mengenai alamat, sedangkan media sosial menggunakan akun WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga melalui informasi dari orang ke orang. Sini ada menu-menu yang ditawarkan. Yang pertama ada ayam geprek, ayam cabai hijau, ayam bakar, ayam
rica-rica sambal kemangi, ayam bakar, ayam goreng, dan juga nasi bakar. Di sini ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Waktu operasional dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Work time schedule-nya waktu pengolahan bahan dimulai pada malam hari untuk mempersingkat waktu. Jadi ketika di pagi hari bahan sudah siap untuk langsung dimasak. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Ruang lingkup kegiatan bisnis. 1. Hanya membahas pelayanan informasi tentang paket catering yang disediakan, harga dan pendaftaran pemesanan secara online pada Catering Koi. 2. Pemesanan akan diproses oleh Catering Koi maksimal 1 hari setelah mendaftar dan memesan. 3. Pemesanan catering harus dibayar maksimal 1 hari setelah mendapatkan konfirmasi persetujuan dari pihak Catering Koi. Jika tidak, maka pesanan dianggap batal. Yang terakhir, pemberitahuan jika konsumen ingin libur. Catering minimal 2 hari sebelumnya harus memberi tahu kepada pihak Catering Koi, begitu juga dengan pihak Catering Koi. Selanjutnya ada proses kegiatan bisnis. Catering Koi buka pada pukul 6 pagi sampai jam 10 malam, menerima pesanan dari pelanggan. Selanjutnya ada penentuan stok awal, proses, dan stok akhir. Stok bahan menyesuaikan pada pesanan pelanggan, dan jika pelanggan yang memesan dengan jumlah yang banyak, Catering Koi akan menyediakan stok bahannya yang lebih banyak lagi. Yang terakhir, metode penyimpanan. Bahan-bahan seperti sayur, ayam dimasukkan ke dalam freezer atau lemari es dan diatur suhunya sehingga bahan-bahan akan tetap fresh ketika hendak untuk dimasak. Di sini ada aspek finansialnya. Dari peralatan berjumlah 1.852.000, sedangkan bahan-bahan berjumlah 631.000. Dari modal yang dibutuhkan, pembelian alat sampai biaya lain-lain berjumlah 3.613.000. Sedangkan total biaya dari A, B, C sebesar 702.000. Total per porsi harganya 40.000. Harga pokok penjualan per porsi sekitar 17.550. Sedangkan total harga pokok penjualan selama 1 bulan berkisar 15.444.000. Laba atau rugi kotor didapatkan dari pendapatan usaha dikurang harga pokok penjualan berkisar 6.556.000. Sedangkan total bebannya 1.710.000. Dari BEP per bulan atau unit didapatkan usaha Catering Koi dengan menjual harga 25.000 per pieces, maka untuk balik ke titik impas minimal penjualan 17 pieces. Sedangkan BEP per bulan atau rupiah, usaha Catering Koi menjual harga 25.000 per pieces, maka minimal penjualan 417.344 rupiah. Keuntungan per bulan 20 dengan jumlah 22 hari kerja sekitar 25 dikali 700 box sekitar 17.500. Sedangkan harga jual dikurang modal awal 17.500.000 dikurang 6 juta. Jadi keuntungan per bulannya berkisar 11.500.000. Aspek ekonomi sosial. Yang pertama ada ketersediaan lapangan kerja, yang kedua pertumbuhan inovasi dan kreativitas, yang ketiga mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen ketika ada barang yang tidak sesuai pesanan. Aspek lingkungan hidup. Lingkungan industri dalam catering meliputi penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan pengolahan limbah yang efektif. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan seperti bahan pangan organik dan non-organik yang tidak berbahaya untuk lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Kesimpulan, Catering Kuy menerima pesanan dari berbagai olahan ayam, bahan-bahan yang segar dan ketepatan waktu dalam mengerjakan sehingga bisnis ini dapat terus berjalan sampai sekarang. Agar tidak menimbulkan kegagalan dalam usaha di tengah jalan, maka harus memiliki planning yang maksimal agar usaha berkembang dengan baik. Kami juga akan selalu mendengar setiap kritikan dari konsumen. Kesuksesan sebuah bisnis adalah kepuasan dan kenyamanan konsumen. Yang terakhir, ada potensi usaha. Catering Kuy merupakan sebuah bisnis catering yang dimana bisa dipesan untuk acara atau langganan sebuah kantor atau pabrik yang akan menjanjikan karena tidak akan kehabisan pasar atau pelanggan. Di sini ada dokumentasi. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Fitria. Nanti apanya? Pertanyaan dari perwakilan 15 ya? Bagaimana proses pembahasan catering dan cara beda 3 Selanjutnya, Mira. Saya dari kelompok 17. Berapa pilihan menu yang biasa disediakan oleh layanan catering? Kuy. Selanjutnya kita. Perkenalkan, saya dari kelompok 15. Siapa saja pesaing dari catering Kuy? Kelompok berapa? 15. Revi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mira. Berapa pilihan menu yang bisa disediakan oleh layanan catering Kuy? Terdapat banyak menu, cuma yang best seller itu ada 6, yaitu ayam geprek, ayam cabai hijau, ayam bakar, ayam rica-rica, sama nasi bakar.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Refli. Bagaimana sistem pembayaran untuk layanan catering ini? Sistem pembayaran catering ini tergantung offline atau online-nya. Kalau offline bisa cash, kalau online bisa melakukan debit. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fitri Anur dari kelompok 11. Bagaimana proses pemesanan catering dan kapan harus melakukan pemesanan? Jadi bisa lewat WhatsApp, Instagram atau juga Facebook. Bisa juga datang langsung ke rumahnya. Terus bagaimana dan kapan harus melakukan pembayaran? Itu hampir satu sebelum acara. Bisa dimengerti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dita kelompok 9. Oh, 15, maaf Dita. Siapa saja Pak pesaing dari catering? Pesaingnya bisa dari warteg, terus juga rumah makan nasi padang, terus restoran juga kadang menawarin paket produk paket catering gitu, Dit. Bisa ngerti, Dita? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Halo. Gua sampai mulai.